Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all my beloved students. How are you today? I hope you feel good. Okay, in this opportunity, I hope you still have a spirit and also still happy for joining with me to learn an English lesson. Okay, in the second meeting, I would like to explain about modal auxiliaries. Okay, before we begin or start our study today, let's read ayah al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, for the objective learning after the student study about modal auxiliaries, in the knowledge, the student have to know about modal auxiliaries. And secondly, the student have to understand about the type of modal auxiliaries. Okay, for the skill, the student have to use the modal auxiliaries in a daily activity. Okay, in material, I will explain about in a material. Okay, firstly, the meaning of modal auxiliaries. Ya, yang pertama adalah pengertian modal auxiliary. Modal auxiliary verb merupakan kata kerja bantu yang berfungsi untuk menambahkan arti pada kata kerja utama, seperti menunjukkan hal yang akan terjadi atau kemampuan atau ungkapan perizinan atau ungkapan kemungkinan dan lain sebagainya. Untuk kata kerja bantu tidak pernah berubah bentuk. Kalian tidak boleh menambahkan id, ing, atau s di akhir kata kerja bantu atau di dalam modal auxiliaries. Oke, modal auxiliaries itu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu modal auxiliaries dalam bentuk present dan modal auxiliaries dalam bentuk past. Oke, macam-macam dari modal auxiliaries. Untuk present, kalian bisa lihat di table. Untuk present itu can, may, will, shall, must. Sedangkan untuk modal auxiliaries dalam bentuk past, could, might, would, should, ought to. Oke, the pattern of a modal auxiliaries. Nah, kita bisa merumuskan untuk membuat kalimat modal auxiliaries. Untuk positif, ada subjek plus modal plus verb 1 dan objek. Sedangkan untuk negatif, subjek plus modal plus not plus verb 1 dan objek. Sedangkan untuk interrogatif, modal terlebih dahulu di awal kalimat, kemudian diikuti subjek, verb 1 dan objek. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari modal auxiliaries, baik itu kalimat positif, negatif, atau interrogatif. Oke, Ibu akan memberikan satu contoh ya. Untuk positif, he can walk on the fire. Nah, mana modal auxiliaries-nya di sini? Modal auxiliaries-nya adalah kata can. He sebagai subjek, can sebagai modal auxiliaries, walk sebagai verb 1, on the fire. Nah, sebagai apa di sini? Objek. Ya. Okay, for the negative, he cannot walk
on the fire. Nah, ada subjek, ya, can sebagai modal auxiliaries, ada not, work sebagai verb 1, on the fire sebagai objek. Oke, untuk interrogatif, can atau modal auxiliaries ada di awal kalimat. Can sebagai modal auxiliaries, he sebagai subjek, work sebagai verb 1, dan on the fire sebagai objek. Jangan lupa diberi kata question mark atau tanda tanya. Oke, yang kedua adalah jenis-jenis modal auxiliaries dan fungsinya. Untuk can, yang pertama adalah can atau could. Can atau could memiliki fungsi yang berbeda dalam penggunaan kalimat. Dan fungsinya bisa untuk menyatakan kemampuan, menyatakan ungkapan kemungkinan, menyatakan ungkapan perizinan, atau menyatakan ungkapan permohonan. Nah, berikut Ibu berikan contoh yang ada di tabel. Oke, untuk menyatakan kemampuan di tabel, contohnya, she can write very well. Untuk menyatakan kemungkinan, it could be wrong. Untuk menyatakan perizinan, you can borrow my car tomorrow last night. Untuk menyatakan permohonan, can I borrow your pen? Nah, ini adalah contoh kalimat dengan menggunakan can atau could dengan fungsi yang berbeda-beda dan of course it not have a meaning. Ya. Yang keduanya adalah modal auxiliaries dalam bentuk may atau might. May atau might digunakan untuk meminta atau memberi izin kepada orang lain dan bisa juga untuk menyatakan kemungkinan. Nah, contohnya ada di tabel. Untuk menyatakan perizinan, contohnya, may I take the picture both of you? Nah, itu untuk menyatakan perizinan dan maknanya juga berbeda dengan menyatakan kemungkinan. Kalau untuk kemungkinan, he may play with his friend tomorrow. Seperti itu. Paham? Paham maknanya kan? Ya. Oke, yang ketiga adalah must atau had to. Must atau had to juga memiliki fungsi yang berbeda dalam penggunaan kalimat. Fungsinya bisa menyatakan keharusan, menyatakan kepastian. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu berikan contoh sebagai berikut. Lihat di tabel. Untuk menyatakan keharusan, you must do it now. Paham maksudnya? Kamu harus mengerjakan itu sekarang. Berarti itu adalah menyatakan keharusan. Beda dengan menyatakan kepastian. He hurts your finger with knife. It must be pain. Dia menyakiti. Menyakiti apa di sini? Fingers. Dengan apa? Dengan pisau. Nah, kemungkinan itu sakit sekali. Beda menyatakan keharusan dan menyatakan kepastian untuk maknanya juga. Oke, yang keempat adalah modal auxiliaries shall. Shall fungsinya untuk menyatakan suatu rencana dan untuk menyatakan saran dalam kalimat tanya. Untuk lebih jelasnya ya, contohnya sebagai berikut. Untuk menyatakan rencana, we shall return this poster next month. Untuk menyatakan saran, it is too dirty here. Shall I broom the floor? Nah, ini maknanya of course, it's so different. Berbeda sekali. Ya, untuk menyatakan rencana dengan menyatakan saran. Oke, selanjutnya. Yang kelima, dengan menggunakan should. Should, fungsi should adalah untuk melaksanakan saran yang diberikan.
digunakan untuk menyatakan saran. The example you can see in the table. You look so pale. You should go to the doctor. Kamu tuh kelihatannya lemah pucat. Sebaiknya kamu pergi ke dokter. Nah, itu untuk menyatakan saran. Ya. Oke, selanjutnya yang keenam, modal auxiliaries dengan menggunakan will. Fungsinya untuk menyatakan rencana, menyatakan kemauan, atau menyatakan perkiraan. Contoh untuk menyatakan rencana. Ju will go to Bali next week. Ju itu akan pergi ke Bali minggu depan. Berarti ini masih rencana. Sedangkan kalimat untuk menyatakan kemauan, I will help her. Berarti menyatakan keinginan untuk membantu dia, perempuan. Untuk menyatakan perkiraan, contohnya, if it is hot this afternoon, I will not come to your house. Dia mengira-ngira jika hari ini, jika siang ini, apa di sini? Cuacanya panas, saya tidak akan datang ke rumah kamu. Oke, untuk modal auxiliaries yang ketujuh yaitu would. Fungsinya untuk menyatakan rencana yang terjadi di masa lalu dan untuk menyatakan permohonan dengan menggunakan kata yang sangat sopan. Contohnya untuk menyatakan rencana kita bisa lihat di table. I would go to Malaysia last month, but I didn't have enough money. Bulan kemarin, saya akan pergi ke Malaysia. Akan tetapi, saya tidak mempunyai cukup uang. Nah, itu adalah menyatakan rencana, tapi dalam bentuk lampau. Sedangkan untuk menyatakan permohonan dalam bentuk sopan, would you please show your driving license? Bisakah kamu memberitahu saya untuk SIM-nya? Nah, oke, selanjutnya yang ke-8 adalah modal auxiliaries dengan menggunakan ought to. Kata ought to fungsinya biasanya untuk menyatakan saran. Contohnya, you ought to sleep early tonight. Nah, kamu diharuskan untuk tidur pada malam ini lebih cepat. Nah, itu adalah jenis-jenis modal auxiliaries yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Dan of course, kamu juga harus mengetahui penggunaan atau pengertian dari modal auxiliaries itu sendiri. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, di bawah ini ada tugas, silahkan kerjakan tugas 1 sampai 10. Oke, before to close our study today, let's read ayah alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.